Yo, hai, kembali lagi di channel rekap film kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas film aksi yang berjudul The Island. Film ini disutradarai oleh Shaun Paul Puccinino, yang menggabungkan unsur drama, aksi, serta misteri bertahan hidup di sebuah pulau terpencil yang menyimpan banyak rahasia kelam. Film ini bukan sekedar film aksi biasa. The Island juga ngasih sentuhan emosional tentang rasa kehilangan dan perjuangan seseorang untuk meraih tempat tinggalnya. Jadi, siap-siap saja karena film ini bukan cuma bikin tegang, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan tanpa pikir panjang lagi, inilah The Island. Cihuy. Dia takutnya. Ambil aku tiga, aku dah berak babi. Scene diawali dengan keindahan pulau di pesisir pantai yang sangat indah, lalu menampilkan seorang penyanyi cantik sedang tampil di sebuah bar. Kita sebut saja dia Nora. Nora tampil memukau di klub itu, yang ternyata klub itu bernama Luna dan diketahui klub tersebut dimiliki oleh seorang pria yang bernama Alvarez. Di sini terlihat Alvarez sedang menikmati nyanyian Nora. Setelah tampil, Nora mendapat tepuk tangan meriah dari Alvarez. Kemudian Alvarez menyuruh Nora untuk duduk dengannya. Alvarez memberikan pujian kepada Nora dan mengaku sebagai penggemar beratnya Nora. Nora yang mendengar itu pun merasa senang atas pujian dari Alvarez. Kemudian Alvarez memanggil pelayan yang bernama Akhem untuk menyediakan minuman yang ternyata itu untuk Nora. Alvarez lalu bertanya kepada Nora hal apa yang disukainya, lalu menawarkan tawaran kepada Nora untuk menjadi penyanyi khusus di klubnya itu dan akan dibayar 3 kali lipat. Nora terpukau dengan tawaran itu, lalu datang Akhem sambil menjamukan minumannya. Secara tidak sengaja, Akhem menumpahkan anggur merah di hadapan Nora. Akhem langsung meminta maaf sambil membersihkannya dengan lap. Di sini Nora sudah memaafkan Akhem dengan senyuman dan tak merasa terbebani. Namun Alvarez langsung memarahi Akhem dan bilang kalau tamu harus diperlakukan dengan baik. Alvarez lalu bertanya dengan wajah marah, sudah berapa lama Akhem bekerja untuknya? Dan tiba-tiba Nora yang melihat langsung kejadian itu di depannya terdiam ketakutan. Alvarez lalu menaruh pisau dengan santai di atas meja dan bilang kepada Nora kenapa tak membersihkan dirinya. Nora hanya terdiam ketakutan dengan baju penuh bercak marjan. Lalu Alvarez bilang Nora akan bekerja untuknya sekarang. Di tempat lain terlihat 2 orang pria di dalam mobil. Yang satu bernama Mark, yang satunya lagi bernama Phil. Mereka berdua adalah polisi dari LA yang sedang mengerjakan tugas, yaitu menjebak penjahat. Sambil menunggu, Phil bercanda dengan Mark. Teman satu-satunya itu tak pernah mau diajak minum-minum di bar sambil mencari kesenangan. Namun Mark menjawab cuek kalau dia tak mau ikut kegiatan nakal dan menunjukkan dia sudah punya pujaan hati. Tiba-tiba mobil datang dan mereka berdua pun keluar dari mobil. Mark langsung menghampiri mobil itu dan menyapa 2 orang di dalamnya. Kemudian Mark melakukan transaksi kepada pria berbaju putih dan mengecek kondisi barang yang ada di pesanannya. Sedangkan Phil terlihat menunjukkan sejumlah uang kepada pria bersenjata. Phil sengaja melempar tas berisi uang itu ke tanah agar pria bersenjata itu mengambilnya. Merasa diremehkan, pria itu langsung menghajar Phil. Mark yang mendengar suara tembakan pun langsung menodongkan pistol ke pria baju putih dan berteriak memastikan Phil tak apa-apa. Pria berbaju putih merasa terancam dan mengancam balik jika ia ditembak, ia akan menghancurkan seluruh keluarga Mark. Mark yang tak peduli hanya bilang diam dan lanjut memastikan Phil tak apa-apa. Merasa omongannya tidak digubris, pria berbaju putih itu pun menghajar Mark. Tapi Mark menghajar balik dan pria itu pun langsung KO. Phil akhirnya menumbangkan pria bersenjata sampai pingsan. Lalu Mark datang kepada Phil memastikan tidak apa-apa. Di tengah itu, secara tiba-tiba Mark mendapatkan sebuah telepon. It's not a good time. Dan ya, ternyata Akhem yang dibikin maut oleh si Alvarez adalah adik dari Mark. Mark dan ibunya pun merasa bersedih melihat jenazah almarhum Akhem. Dan di situ banyak orang yang berduka cita, termasuk bosnya Akhem, yaitu Alvarez. Alvarez menyatakan duka citanya seakan tak terjadi apa-apa. Dasar bebengkok Alvarez. If there is anything I can do for you, please let me know.
Kemudian Mark dan ibunya sampai di rumahnya. Sang ibu ingin memasak makanan untuk Mark dengan maksud menyambut kedatangan anak pertamanya itu. Akan tetapi Mark menghentikannya dan menyuruh sang ibu untuk istirahat. Sang ibu lalu mengeluarkan barang peninggalan Arkham dan menunjukkannya kepada Mark. Mark akhirnya bertanya apa yang terjadi. Ibunya tak tahu, ia hanya tahu Arkham melamar kerja 2 bulan lalu dan bekerja dengan baik lalu mendapat masalah. 7 tahun semenjak Mark meninggalkan pulau, banyak geng yang menguasai pulau ini. Mark pun berjanji kepada ibunya kalau dia akan menyelesaikan semua ini. Namun sang ibu makin sedih karena tak mau kehilangan anaknya lagi. Mark meyakinkan ibunya kalau dia akan baik-baik saja, lalu menyuruh ibunya untuk beristirahat saja. It's gonna be okay. Okay, Mom? It's gonna be alright. Get some rest. Di kantor polisi, Mark mendatangi teman lamanya yang bekerja sebagai kepala polisi setempat, yaitu Ned. Ned pun menyambut kedatangan Mark dan mengucapkan bela sungkawanya kepada Mark. Di situ, Mark bertanya apa yang sudah Ned temukan. Namun Ned hanya mempunyai berkas lamaran kerja Arkham. Ned bilang ini akan memakan waktu lama karena kinerja polisi di sini tak sebaik di LA. Ned juga bilang mungkin saja Arkham berkelahi dengan sebuah geng karena semenjak Mark meninggalkan pulau ini banyak berubah. Banyak geng dari pulau tetangga datang berpesta dan meredarkan garam Cina. Setelah mendengar itu, Mark pun bersiap pergi dan melakukan tos persahabatan dengan Ned. Di sisi lain menampilkan sebuah tempat pencak silat anak-anak. Mark datang ke tempat itu untuk menemui Akilah, sang pujaan hatinya. Setelah Akilah selesai mengajar, anak-anak pun pergi. Akilah dan Mark pun berbincang-bincang sambil menanyakan kabar masing-masing. Akilah bertanya apakah Mark sudah menikah. Lalu Mark menunjukkan jari manisnya tanpa cincin sambil berkata belum. Akilah tersenyum dan juga melakukan hal yang sama dengan Mark. Lalu Mark bertanya apa yang terjadi di sini. Mark menceritakan apa yang dibilang Ned kepadanya, lalu Akilah membenarkan ucapan Ned. Namun Akilah juga bilang kalau dia tak akan berharap apa-apa dari Ned untuk para geng itu karena orang-orang di sini takut melawan seseorang yang disebut Manuel Alvarez. Akilah bilang dalam waktu kurang dari 4 tahun, Alvarez sudah menguasai perekonomian pulau ini, dari perusahaan, bank, hingga hotel, dan geng itu pun menghindarinya karena tak mau mengganggu wilayah milik Alvarez, yang mungkin saja Alvarez menggunakan geng itu untuk menakut-nakuti warga. Banyak orang di pulau ini yang bergantung kepadanya. Di sini Akilah mengingatkan Mark pada Vanessa. Akilah menceritakan, dulu Vanessa bekerja di bank milik Alvarez. Ia melihat data harian yang masuk uang ratusan juta. Lalu Mark bertanya apa hubungan itu dengan Arkham. Akilah menjawab kalau 2 bulan lalu Arkham juga melamar kerja di klub milik Alvarez, yaitu klub Luna. Mark pun menyimpulkannya dan membuat rencana, yaitu rencana pertamanya adalah pergi menemui Manuel Alvarez. What are you going to do, Mark? I'm gonna do whatever it takes. Starting with a visit to this Alvarez. Just be careful. Setibanya di rumah Alvarez, Mark dicegat oleh bodyguard Alvarez, tapi Alvarez menyuruhnya untuk membiarkan Mark masuk. Alvarez selalu menawarkan duduk dan minum kepada Mark, tapi Mark menolaknya. Mark pun langsung bertanya kepada Alvarez tanpa basa-basi apa adiknya bekerja di sini. Alvarez menjawab semua orang bekerja untuknya dan bilang Arkham adalah bartender yang baik. Lalu Mark bilang berarti Alvarez sudah mengetahui Arkham saat bekerja malam itu, tetapi Alvarez tak menyukai ucapan itu. Mark tak peduli. Lalu Alvarez bilang bahwa karyawannya yang memberitahu kalau saat itu Arkham sip malam di sebuah bar yang biasa menjadi tempat berkumpulnya geng sebelah. Di sini, lalu Alvarez memberikan sebuah kertas yang bertuliskan alamat klub tersebut. Alvarez bilang pulau ini sudah berubah, tak seperti pulau saat Mark kecil. Banyak sekali perubahan. Kemudian, Mark bilang bahwa semua orang mengatakan itu kepadanya. Mark juga mengancam kalau pulau ini nanti juga akan berubah setelah Alvarez pergi membawa semua bisnisnya. You might want to move your business off of the island. Huh. A threat? An LA police officer. Yes,
have friends all over America. Mark pun pergi ke rumah teman lamanya yang bernama Tessem. Lalu Mark menanyakan di mana barang yang dipaketkannya untuk disembunyikan. Tessem bilang ia menguburnya. Lalu Mark menggali tanahnya dan mengambil sebuah kotak dari dalamnya yang berisikan senjata. Ketika malam tiba, Mark mengunjungi klub yang diberitahu oleh Alvarez. Banyak orang yang sedang menikmati suasana itu. Lalu Mark pun masuk dan mematikan lagunya. Mark kemudian bertanya kepada semua orang siapa yang bertanggung jawab atas klub ini. Salah satu pria dari geng itu pun mengancamnya untuk keluar dari sini. Namun Mark bicara baik-baik dan tidak ingin membuat masalah. Para wanita pun bubar dan hanya tersisa para geng di situ. Lalu satu pria dari geng itu bilang kalau Mark seorang polisi, maka tidak ada yang harus dikatakan. Lalu Mark menjelaskan, ia datang ke sini bukan sebagai polisi, namun sebagai saudara sepulau yang kehilangan adiknya. Ia pun hanya mencari informasi tentang adiknya, yaitu Arkham. Akan tetapi, pria dari geng itu pun terus mengusirnya dan menuduhnya sebagai polisi sambil menodongkan pistol. Mark terus menjelaskan kesalahpahaman orang-orang dan langsung merebut pistol dari pria geng itu. Mark pun langsung menodongkan pistol lalu menaruhnya, terus bertanya tentang adiknya. Namun tiba-tiba pertempuran pun terjadi, tapi Mark menuntaskan geng itu. Satu pria dari geng itu bilang bahwa ia tak mengenal adiknya. Ia hanya diberi perintah membereskan seseorang yang sedang mencari saudaranya. Lalu laki-laki itu pun ditendang sampai pingsan, tapi tiba-tiba ya, Mark diserang oleh sekelompok orang dari arah luar yang menggunakan motor. Untungnya Mark berhasil sembunyi dan 3 orang bermotor itu kehilangan dia. Akan tetapi, orang itu akhirnya diperintahkan untuk membunuh ibunya Mark dan mereka pun menyusup ke rumah Mark. Namun tak ada siapa-siapa, salah satu orang itu pun melihat foto dan langsung mengambilnya. Untungnya ibunya Mark sedang tak ada di rumah dan berada di rumah Akilah. Lalu datang Mark sambil terengah-engah dan meminta kotak P3K kepada Akilah. Di sisi lain Ned sedang mengamati TKP, yaitu di klub yang tadi Mark kunjungi dan belum menemukan info apa-apa. Lalu polisi yang lain melapor kepada Ned bahwa ada TKP lainnya, yaitu rumah ibunya Mark. Setibanya Ned di sana, Mark juga datang. Lalu Ned menanyakan hal apa yang terjadi pada geng Butcha di klub semalam. Mark tersinggung dan bertanya balik apa Ned tahu apa yang terjadi dengan adiknya atau orang yang ingin membunuh ibunya. Ned lalu bilang bahwa ibunya lebih besar dari adiknya. Mark membenarkan ucapan Ned dan bilang mereka tak akan berhenti sampai Ned mau membantu Mark menghentikannya. Mark meyakinkan Ned untuk membantunya mengamankan pulau ini. Ned terdiam lalu memberitahu Mark bahwa ada seorang saksi yaitu penyanyi baru di klub Luna yaitu Nora dan memberikan alamatnya. Ned menanyakan keadaan ibunya Mark. Mark bilang baik-baik saja. Lalu Mark meyakinkan Ned lagi bahwa pulau ini membutuhkan bantuannya dan Mark pun pergi begitu saja. Di sisi lain di kediaman Alvarez, 3 orang pemotor yang memburu Mark sedang disiksa. Alvarez kecewa kepada mereka karena mereka kehilangan Mark dan tak berhasil membunuh ibunya. Mereka pun disiksa, 2 orang disekap, sedangkan satunya dibedor setelah memberikan informasi tentang Akilah dari foto itu. Bodyguardnya pun bilang semua para geng utara masuk rumah sakit. Lalu Alvarez menyuruh bodyguardnya menelpon teman spesial mereka. Esoknya, Mark mengunjungi Nora. Mark bilang ia akan mengamankan Nora asal Nora memberitahunya, tetapi Nora takut dibunuh jika ia memberitahunya. Mark menenangkannya, dan Nora bilang ia melihat Arkham dibunuh oleh Alvarez tepat di depan matanya. Mark pun menenangkan Nora, lalu menyerahkannya kepada Ned untuk mengantarnya pulang. Lalu Ned pun mengantarkan Nora ke pelabuhan, menaiki kapal nelayan, dan memberikannya tiket pesawat. Sedangkan Mark kembali ke rumahnya
rumah dan memberitahu ibunya bahwa Arkham dibunuh Alvarez. Ibunya menangis, lalu dibawa Mark dan Akilah masuk ke dalam. Di tempat lain datang sekelompok orang dari pulau lain, lalu datang ke rumah Akilah. Mark pun menyadari kedatangannya. Mark dan Akilah pun bergegas kabur mengamankan ibunya sambil membawa senjata. Ya, pertempuran pun terjadi dan orang itu adalah teman spesial suruhan Alvarez. Untungnya mereka bertiga selamat dan Ned yang datang membantu mereka. Akan tetapi teman spesial Alvarez itu malah kabur. Kocak. Ned pun menelepon Mark dan memastikan mereka selamat. Go, Nate. Thank God you're all right. It's clear. They're gone for now. These guys were not amateurs. Yeah, I know. Devil. You have a plan? Yeah. First thing is to get my mom somewhere safe. You have a place in mind? I'm going back to the station, see what I can find out. All right. Meet you in a few hours. Where? The old Sugar Mill. All right. Stay safe. Alvarez mendatangi tempat Nora sebelumnya. Namun Nora ditemui sudah hilang. Alvarez lalu marah-marah ke pemilik villa, tapi orang itu bilang kemarin dia melihatnya dan sudah memberikannya obat bius. Alvarez yang kesal pun lalu membuatnya keracunan dengan memaksanya menelan banyak adem sari ke mulutnya. Segar. Di kantor polisi, Ned sedang memeriksa berkas-berkas, lalu menelepon Phil dan bertanya apa rencananya lancar. Ternyata selain temannya Mark, Phil juga mengenal Ned dan membantu banyak. Ned berterima kasih kepada Phil sudah membantunya karena polisi di tempatnya sangat sedikit. Phil lalu menanyakan kabar Mark, namun Ned tak menjawab dan bilang ia harus segera pergi. Mark, Akilah, dan ibunya telah sampai di rumah temannya untuk mengamankan sang ibu tercinta. Lalu Mark berterima kasih kepada laki-laki itu mau menjaga ibunya dan Akilah langsung menyangkalnya bahwa ia akan ikut kembali ke pulau itu untuk membantu Mark. Di sisi lain, Ned datang ke sebuah gereja lalu memberikan sebuah berkas kepada pendeta. Ned bilang jika terjadi sesuatu kepadanya, bukalah berkas ini dan pendeta tahu harus melakukan apa. Di rumah Alvarez, ia sedang mempermasalahkan rencananya dengan si wanita bawahannya. Kemudian bodyguard memberikan sebuah saran kepadanya. Di malam hari, Mark dan Akilah berada di luar sambil mempeributkan rencana mengalahkan Alvarez. Mark bilang hanya ini satu-satunya cara. Mark tetap harus melakukan ini bukan hanya untuk adiknya, tapi juga untuk rumahnya, yaitu pulau ini. Namun Akilah menangis, ia tak mau kehilangan Mark. Setelah sekian lama tak bertemu dan tak mau patah hati lagi. Mark meyakinkan Akilah kalau dia tak akan kenapa-kenapa. Tiba-tiba di tengah itu datang mobil polisi. Mark mengira itu adalah Ned. Seseorang keluar dari mobil itu dan pergi. Mark memanggil Ned tetapi tak ada sautan. Saat Mark membuka pintu mobil, ternyata Ned sudah sekarat. Ned meminta maaf kepada Mark. Mark menenangkannya, tapi tiba-tiba Akilah diculik oleh orang suruhan Alvarez. Mark pun akhirnya menenangkan Ned yang sekarat dan bilang kepada Ned untuk tenang di sana bersama adiknya. I'm so glad that you were able to help teach him for me. And he was always so stubborn. And before long, he was better than both of us. You're my friend. Esoknya, Mark datang menerobos ke gereja saat ada kajian rohani. Mark meminta izin berbicara. Ia memberitakan kepada orang-orang bahwa Ned telah meninggal dan ia akan menggantikan posisinya. Ia juga meminta bantuan kepada warga untuk membantunya menemukan Akilah dan menyelamatkan pulau ini. Pendeta pun mengakhiri kajian rohani tersebut. Setelah semua orang bubar, pendeta itu memberikan berkas titipan Ned kepada Mark. Di sisi lain, Akilah sedang dikurung oleh Alvarez dan akan dijadikan sebagai tawanan. Mark datang ke kantor polisi dan mengumumkan dirinya sebagai pengganti Ned. Kemudian Mark memberikan tugas kepada para polisi untuk memberitakan semua yang terjadi di pulau ini. Lalu mereka pun berpencar. Mark memasuki ruangan Ned lalu membuka berkas dari Ned yang berisi bukti-bukti. Mark juga mencari bukti dari laptop dan akhirnya menemukan sebuah bukti kasus pencucian uang. For money laundering. Gotcha.
Di tempat lain, ada dua orang anak yang melihat keberadaan bodyguard Alvarez dan langsung melaporkannya ke polisi. Mark tiba-tiba datang Phil dengan santainya. Mark tak menyambutnya seperti biasa. Mark selalu cuek. Mark lalu menanyakan kabar wanita yang disukai Phil, bukan menanyakan kabar Phil. Phil menjawab dengan ketus, ia aman-aman saja, dan Phil juga bilang bahwa ia baik-baik saja sambil menyindir Mark yang tak pernah menanyakan Phil. Di sini Phil menanyakan kabar Ned. Mark menjawab Ned sudah almarhum, makanya Mark duduk di mejanya. Phil yang mendengar itu pun akhirnya memutuskan untuk membantu temannya yang cuek itu. Di tempat lain, Alvarez menelepon Mark dan mengajaknya untuk bertemu di pabrik gula tua tanpa membawa senjata. Alvarez akan membebaskan Akilah jika Mark membawa Nora. Come along, armed, and bring Nora. I'll bring Aquila. Keesokan harinya, Mark pergi menggunakan mobil untuk menuju pabrik gula tua, sedangkan Phil bersama para polisi menghampiri tempat Akilah disekap untuk menyelamatkannya, dan di tengah penyergapannya pun terjadilah aksi baku tembak dari kedua pihak. Setibanya Mark di sana, ia diperiksa bodyguard Alvarez bahwa ia tak membawa senjata. Alvarez bertanya, "Di mana Nora?" Mark bilang, ia akan mengetahuinya setelah memastikan Akilah aman. Di sini Mark mengulur waktu agar bisa menemukan momen yang pas, sedangkan Phil berusaha menyelamatkan Akilah. Akhirnya, Phil berhasil menyelamatkan Akilah dan menyingkirkan semua bawahan Alvarez. Phil berbicara kepada Mark melalui earphone. Mark yang mendengar Akilah sudah aman, lalu memberitahu Alvarez kalau Nora sudah pergi dan tak akan kembali. Mendengar hal itu, Alvarez lalu menghubungi bawahannya untuk membunuh Akilah, namun tak ada yang mendengar karena semuanya sudah disingkirkan alias maut. Alvarez lalu menyuruh bodyguardnya menembak Mark karena sudah tak berguna, tapi tiba-tiba ya, ternyata banyak warga yang ikut membantu dan mendukung Mark. Kini, Alvarez terpojok sendirian. Lalu Mark memberikan Alvarez kesempatan untuk hidup. Namun akhirnya, Mark dan Alvarez pun berduel dan akhirnya Alvarez kalah dan koid. Hakan. You don't know what you're dealing with. My associate will come for you. I look forward to it. Keadaan pulau itu pun menjadi damai dan tentram. Di pesisir pantai, Mark dan Akilah sedang berduaan. Lalu Mark mengeluarkan sebuah cincin dan memasangkannya pada jari Akilah. Mereka bermesraan dan tiba-tiba datang temannya yaitu Phil mengganggu suasana. Dan film pun tamat. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tak akan pernah hilang arah. Selama masih ada keberanian untuk melawan kejahatan, harapan akan selalu hidup, bahkan di pulau sekecil apapun. Terima kasih telah menonton dan ciao.